Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sleeping Beauty yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang pekerjaannya hanya bobok cantik aja, akan tetapi memiliki gaji yang cukup besar dan juga fasilitas yang mewah. Waduh, siapa yang gak mau coba ya? Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Sleeping Beauty. Film kali ini berfokus pada seorang mahasiswi cantik bernama Lucy. Lucy selain kuliah, ia juga memiliki beberapa pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja menjadi tester di sebuah laboratorium untuk alat kesehatan, serta pelayan di sebuah kedai kopi dan juga sebagai petugas fotokopi di sebuah perusahaan. Hal itu ia lakukan agar mendapatkan lebih banyak penghasilan tambahan. Akan tetapi bukan hanya itu aja, ternyata malamnya Lucy juga bekerja sebagai seorang PSK. Aduh, kacau. Malam itu Lucy di-booking oleh dua orang pria, di mana mereka melakukan lempar koin untuk memilih siapa yang menggarap ladang Lucy di malam ini. Setelah putaran yang cukup alot, akhirnya terpilihlah pria satu ini nih guys. Cocol terus bro. Lucy sendiri tinggal bersama dua orang temannya. Saat pulang, temannya menagih uang sewa kepada Lucy. Karena Lucy belum memiliki uang, alhasil ia pun disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, akhirnya kini Lucy dapat beristirahat dengan tenang. Tapi bukan meninggal ya guys. Dari semua pekerjaan yang ia lakukan, sebenarnya itu ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia juga rutin mengirim uang kepada ibunya di kampung. Bisa dibilang Lucy ini bukan beban keluarga lah. Lucy ternyata juga memiliki someone special atau bisa dibilang pacar lah. Pria itu bernama Birdman. Lucy terlihat sangat tulus mencintai Birdman. Secara rutin ia datang ke apartemen kekasihnya walaupun sekedar hanya untuk membuatkan makanan ataupun membersihkan rumah. Walaupun bisa kita lihat sikap Birdman terkesan biasa-biasa aja kepada Lucy. Pada suatu hari Lucy melihat sebuah iklan lowongan kerja di koran. Ia pun dengan berpakaian rapi pergi menuju tempat yang tertera pada lowongan itu. Di sana ia menunggu sampai dipersilahkan masuk. Di dalam ruangan itu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Clara. Clara menjelaskan apa pekerjaan yang akan Lucy lakukan, yaitu menjadi seorang pelayan bagi tamu VVIP. Gaji yang ditawarkan pun sangat menggiurkan bagi Lucy, yang barang tentu tidak akan ditolak olehnya. Clara juga menjelaskan kalau selama bekerja di sana Lucy tidak akan dicocol atau dipapapin sama para tamu-tamu VVIP itu. Sebagai tes awalnya, Lucy diminta membuka pakaiannya. Clara pun memperhatikan secara detail bentuk tubuh Lucy dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akhirnya setelah observasi secara mendalam, Lucy pun akhirnya diterima bekerja di sana. Untuk menjaga kerahasiaan identitas aslinya, Clara mengatakan kalau kini Lucy memakai nama samaran yaitu Sarah. Tak hanya gaji besar, Lucy juga mendapat beragam fasilitas mewah yang tentu saja tidak pernah Lucy rasakan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar Lucy selalu tampil cantik dan mulus. Seperti mani-pedi bahkan sampai menggunduli bulu-bulunya. Tahu lah ya kalian bulu apa? Singkat cerita, tibalah hari pertama Lucy bekerja. Ia dijemput oleh seorang sopir pribadi di depan rumahnya. Ia dibawa ke sebuah rumah yang cukup mewah. Setibanya di sana, ia disambut oleh pekerja senior yang langsung menyuruhnya untuk berdandan. Lucy juga menanggalkan pakaiannya. Dengan perasaan yang sedikit gugup, Lucy pun akhirnya memberanikan dirinya. Ternyata pekerjaannya adalah menjadi pelayan makan malam untuk sekumpulan kakek-kakek Sugiono yang kaya raya. Jadi wajarlah kalau ia selama ini mendapat fasilitas mewah serta bayaran yang sangat mahal. Hingga tak terasa hari pertama kerja pun selesai dan berjalan dengan lancar. Ia kemudian pulang ke rumah lalu menghitung semua uang yang ia dapatkan pada malam itu. Tapi entah sudah kebanyakan uang atau gimana, sama si Lucy uangnya malah dibakar. Hari demi hari pun berlalu, kini Lucy sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Tapi Lucy yang tidak pernah puas juga tetap menjalankan pekerjaan sambilannya sebagai wanita malam. Malam itu ia mangkal di sebuah bar. Dengan sigap ia melancarkan aksinya kepada om-om ini nih. Dengan cara menaikkan roknya ke atas yang otomatis juga membuat otong si om naik. Pada keesokan harinya Lucy mampir dulu ke rumah pacarnya. Tanpa basa-basi Lucy langsung bertanya kepada pacarnya apakah ia mau menikah dengannya.
Yang langsung dijawab dengan pacarnya dengan mengatakan tentu saja ia mau, akan tetapi ia masih belum mau buru-buru menikah. Mendengar jawaban itu, Lucy pun menangis. Hari berikutnya, Lucy yang sedang kuliah mendapat panggilan telepon dari Clara yang mengatakan kalau ia punya pekerjaan untuk Lucy. Lucy pun mengiyakannya. Ia kemudian dijemput menuju lokasi yang dituju. Sebuah rumah yang berbeda dari rumah sebelumnya, yang ternyata itu adalah rumah Clara. Lucy sempat curiga karena ketika ia baru sampai, ia melihat seorang wanita muda yang sempoyongan sedang dipapah berjalan masuk ke dalam mobil. Namun Lucy tidak ambil pusing dengan apa yang dilihatnya. Ia kemudian masuk ke dalam rumah. Sebelumnya Clara menyuruh Lucy untuk mandi karena memang perjalanan ke rumah itu cukup jauh. Selesai mandi, Clara membuatkan Lucy secangkir minuman yang sudah dicampur dengan sebuah bubuk. Clara mengatakan kalau setelah meminumnya, Lucy akan tidur hingga beberapa jam. Tapi di sini Clara tidak menyebutkan pekerjaan apa yang akan Lucy lakukan. Lucy pun langsung meminumnya, dan benar saja setelah meminumnya Lucy pun tertidur pulas. Bisa-bisanya mau aja disuruh minum begituan. Tak berapa lama masuklah Clara bersama seorang kakek bewok. Clara berpesan kepada kakek itu kalau perkakas tempurnya nggak boleh dimasukin ke apemnya Lucy. Segera setelah Clara keluar, kakek itu langsung menanggalkan pakaiannya dan berbaring di sebelah Lucy. Udah gitu aja nggak dicocol, itu apaan? Besoknya walaupun sudah memiliki banyak uang, Lucy juga tak kunjung membayar uang sewa yang akhirnya membuat ia pun diusir oleh teman serumahnya. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi Lucy karena ia memiliki banyak uang. Lucy segera pindah ke apartemen mewah di tengah kota. Hari-hari berikutnya Lucy selalu melakukan pekerjaan yang sama, diberikan minuman hingga tertidur dengan kakek-kakek berbeda di sebelahnya. Beberapa jam kemudian ia terbangun dengan tampilan yang berantakan. Saat Lucy sedang kuliah, tiba-tiba ia mendapat panggilan telepon dari pacarnya yang menyuruhnya untuk bergegas ke apartemennya. Lucy yang panik segera berlari menuju apartemen pacarnya. Setibanya di sana, pacarnya langsung menyuruh Lucy untuk membuka bajunya. Setelah itu ia memeluk Lucy dari belakang. Namun anehnya di sini Lucy malah menangis lagi. Pada suatu hari Lucy bertemu dengan mantan pacarnya. Saat sedang asing mengobrol, tiba-tiba Lucy langsung bertanya pada mantannya apakah ia mau menikah dengan Lucy. Mantannya tentu saja kaget dan langsung menolaknya dengan mengatakan kalau ia sekarang sudah memiliki pacar. Aneh nih cewek. Karena sudah keasikan dengan pekerjaan sampingannya dengan Clara, Lucy pun kini dipecat dari pekerjaan utamanya karena ia sering terlihat teledor dalam melaksanakan tugasnya. Karena penasaran dengan apa yang terjadi ketika ia tertidur di rumah Clara, Lucy pun sengaja membeli sebuah kamera kecil untuk ia letakkan diam-diam di dalam kamar di rumah Clara. Lucy yang baru selesai beberes di kedai kopi diajak temannya untuk bersenang-senang. Awalnya Lucy menolak, namun bujuk rayu temannya akhirnya membuat Lucy luluh juga. Alhasil digepreklah ia oleh temannya itu. Pada keesokan paginya ia kembali ditelepon lagi oleh Clara karena ada pekerjaan yang menantinya. Dengan tampilan berantakan, Lucy dijemput oleh supir pribadi. Di tengah jalan, Lucy meminta untuk menepi dulu karena ia mau muntah. Setibanya di sana, seperti biasa Lucy disuruh meminum minuman yang dibuatkan Clara. Awalnya Lucy menolak meminumnya karena ia mau tahu apa yang terjadi selama ia tertidur. Akan tetapi Clara menolaknya dan menyuruh Lucy untuk tetap meminumnya. Tak punya pilihan lain, Lucy pun menurutinya. Setelah itu ia tertidur. Namun kali ini Lucy memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidurnya. Kemudian berjalan untuk menaruh kamera yang sebelumnya ia beli di balik guci kamar itu. Masuklah kakek-kakek brewok bersama dengan Clara. Kali ini kakek itu meminta minuman yang sama yang diberikan Clara kepada Lucy. Awalnya Clara menolak, khawatir hal itu akan berefek buruk buat si kakek. Namun karena kakek bewok ini sedikit memaksa, akhirnya Clara pun tak bisa menolaknya. Seperti sama-sama bisa ditebak, kakek itu pun langsung tertidur pulas. Pada keesokan harinya, Clara pun masuk ke kamar untuk membuka jendela. Kemudian ia mengecek keadaan si kakek, dan ternyata kakek itu sudah meninggal. Sontak Clara langsung membangunkan Lucy. Awalnya Lucy tidak merespon ketika dibangunkan. Clara yang panik langsung memberikan nafas buatan, takut kalau Lucy koid juga. Beruntung ternyata Lucy masih hidup. Setelah terbangun, Lucy kaget bukan main melihat kakek yang terbaring di sebelahnya sudah koid. Entah apa yang ada di pikirannya. Di akhir film diperlihatkan rekaman dari kamera yang ditaruh Lucy.
Dari situ terlihat kalau Lucy sama sekali nggak diapa-apain sama si kakek bewok ini. Dan kemungkinan kakek bewok ini koit akibat meminum ramuan dari Clara dalam jumlah yang berlebihan. Dan film pun berakhir.